Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan cinta yang hangat dalam rumah tangga Bapak dan Ibu di usia yang penuh berkah ini. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa ada sesuatu yang hilang bukan karena tubuh sakit, tapi karena hati terasa sepi, rumah masih sama, pasangan masih di sisi, tapi tidak ada lagi pelukan sentuhan atau sapaan mesra yang dulu selalu ada. Saya masih ingat seorang pasien saya, Bu Suryani, 68 tahun. Ia datang dengan keluhan susah tidur, sering marah tanpa sebab, dan merasa lelah setiap pagi. Setelah bicara dari hati ke hati, ternyata bukan penyakit yang membuatnya lemah, tapi karena sudah lama sekali tidak merasa dekat secara emosional dengan suaminya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya belajar satu hal penting, keintiman di usia tua, bukan soal nafsu, tapi soal kebutuhan jiwa dan kesehatan menyeluruh. Jika di usia muda kita butuh gairah, maka di usia senja kita butuh kedekatan yang menenangkan. Dan hari ini, izinkan saya menjelaskan dengan bahasa yang lembut dan penuh rasa hormat mengapa kehidupan seksual yang sehat dan halal tidak boleh diabaikan di usia lanjut. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Salah satu hambatan terbesar mengapa banyak lansia menutup diri dari kehidupan seksual yang sehat adalah karena kesalahpahaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat kita seringkali menganggap bahwa seksualitas hanya milik anak muda. Bahwa begitu memasuki usia 60 tahun ke atas, seorang suami atau istri tidak pantas lagi bicara tentang sentuhan pelukan atau keintiman. Bahkan ada yang berkata, sudah tua kok masih mikir soal itu. Padahal, menurut World Health Organization, WHO, seksualitas adalah bagian dari kesehatan menyeluruh manusia, terlepas dari berapa usia kita. Seksualitas di sini bukan hanya soal hubungan fisik, tetapi tentang rasa terhubung secara emosional, saling dihargai, dan diperhatikan. Saya sering melihat lansia yang masih ingin berdekatan dengan pasangannya justru memiliki ciri-ciri kesehatan yang lebih baik, wajah lebih cerah senyum, lebih hangat, dan semangat hidup lebih tinggi. Ini bukan karena mereka berlebihan, tapi karena jiwa mereka masih aktif mencintai. Dan jangan lupa, dalam Islam menjaga cinta dalam pernikahan adalah ibadah. Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa memeluk istri, menyuapi makanan, hingga sekadar berkata, manis adalah sedekah penuh pahala. Jadi, jika bapak atau ibu masih ingin dekat dengan pasangan itu, bukan hal yang memalukan. Itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup dan tubuh kita masih mampu merasakan cinta yang halal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita berpikir bahwa dengan bertambahnya usia wajar jika kehidupan seksual mulai hilang perlahan. Namun, yang menjadi masalah bukanlah berkurangnya frekuensi, tapi ketika hubungan keintiman terputus sepenuhnya baik secara fisik maupun emosional. Ketika seorang lansia tidak lagi memiliki kedekatan dengan pasangan, tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan, tidak ada obrolan lembut, maka tubuh dan jiwa perlahan-lahan mulai memberi sinyal bahaya. Pertama, penurunan kesehatan mental. Lansia yang kehilangan keintiman sering merasa kesepian, tidak dicintai, bahkan tidak berharga. Dari luar tampak sehat, tapi dalam hati ada kekosongan. Kondisi ini bisa memicu depresi ringan hingga hilangnya semangat hidup. Kedua, sirkulasi darah
terganggu. Tahukah Bapak Ibu bahwa pelukan dan sentuhan ringan dapat meningkatkan aliran darah dan menjaga elastisitas otot? Jika tubuh tidak lagi menerima stimulasi lembut seperti ini, maka sendi menjadi kaku, otot mudah lelah, dan daya tahan tubuh ikut menurun. Ketiga, imunitas tubuh melemah. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang masih aktif secara seksual memiliki kadar antibodi lebih tinggi, tanpa keintiman tubuh lebih rentan terhadap flu infeksi atau merasa lelah sepanjang hari. Keempat, hubungan suami istri menjadi datar dan hambar. Tanpa komunikasi hangat dan kasih sayang pasangan bisa merasa seperti dua orang asing di rumah yang sama. Tidak sedikit lansia yang mengeluh kami serumah, tapi seperti tidak saling mengenal lagi. Bapak dan Ibu, keintiman bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga penjaga kehangatan hati dan jembatan cinta yang telah dibangun bertahun-tahun. Jangan biarkan jarak tumbuh hanya karena usia bertambah. Justru di masa tua inilah kasih sayang perlu dirawat dengan lebih lembut, lebih sadar, dan lebih dalam. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Setelah memahami dampak buruk jika kehidupan seksual diabaikan, kini mari kita bahas sisi yang lebih cerah. Apa saja manfaat jika keintiman dalam pernikahan tetap terjaga meskipun usia sudah di atas 60 atau bahkan 70 tahun. Dan izinkan saya tegaskan sejak awal seksualitas sehat bukan tentang hubungan fisik semata, tapi tentang sentuhan komunikasi dan kasih sayang yang dilakukan dengan penuh cinta dalam pernikahan yang halal dan diberkahi Allah. Dalam dunia medis, semakin banyak penelitian membuktikan bahwa keintiman lansia yang sehat dan konsisten dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut ini beberapa manfaat penting. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi dari Universitas Wilkes Amerika Serikat menemukan bahwa lansia yang masih aktif secara seksual memiliki kadar imunoglobulin A3 lebih tinggi. IgA adalah antibodi yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama tubuh terhadap virus bakteri dan infeksi ringan. Artinya, pelukan hangat ciuman sayang atau sentuhan kasih bukan hanya menenangkan hati, tapi secara biologis membuat tubuh lebih kebal terhadap penyakit. 2. Menstabilkan tekanan darah dan menjaga jantung. Penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa hubungan intim yang sehat dan penuh kasih sayang dapat menurunkan tekanan darah sistolik, yaitu tekanan darah saat jantung memompa. Efeknya mirip dengan olahraga ringan seperti berjalan kaki, tapi jauh lebih menyenangkan dan terhubung secara emosional. Bagi lansia yang berisiko hipertensi, keintiman yang sehat dapat menjadi bentuk terapi alami yang penuh kelembutan. 3. Meningkatkan kualitas tidur. Setelah keintiman emosional atau fisik yang positif, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin dan endorfin. Oksitosin dikenal sebagai hormon cinta, sementara endorfin adalah hormon bahagia yang membantu tubuh merasa rileks. Hasilnya, tidur jadi lebih nyenyak, tubuh cepat pulih, dan kelelahan berkurang, khususnya untuk lansia yang sering mengalami insomnia atau tidur gelisah. 4. Menjaga fungsi otak dan memori. Sebuah studi dari Inggris menemukan bahwa lansia yang masih menjalani kehidupan intim secara teratur memiliki fungsi kognitif yang lebih baik. Mereka juga memiliki daya ingat yang lebih tajam dan risiko demensia lebih rendah. Ini karena interaksi emosional dan sentuhan fisik mampu merangsang bagian otak yang bertanggung jawab terhadap memori dan konsentrasi. 5. Meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan stres. Dalam momen keintiman tubuh, melepaskan dopamin dan serotonin, 2 hormon
yang meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi rasa cemas. Lansia yang sering mendapatkan pelukan pujian dan perhatian dari pasangan cenderung lebih ceria, lebih sabar, dan jarang mengeluh. 6. Memperkuat hubungan pernikahan. Di usia senja, keintiman menjadi bahasa cinta yang paling kuat, bukan lewat hadiah mahal, tapi melalui pelukan saat bangun tidur kecupan sebelum salat atau obrolan lembut menjelang tidur. Semua itu memperkuat ikatan suami istri yang sudah dibangun puluhan tahun. Momen-momen kecil ini justru menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Dalam pandangan Islam, keintiman halal dalam pernikahan adalah sunnah dan ibadah. Rasulullah SAW sendiri memberi teladan indah tentang bagaimana memperlakukan pasangan dengan penuh kelembutan dan kasih. Memberi sentuhan penuh cinta, berkata manis, bahkan bercanda dengan pasangan. Semua itu berpahala jika diniatkan untuk membahagiakan dan memperkuat hubungan. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bahwa kebutuhan untuk dicintai dan mencintai itu berakhir hanya karena usia. Selama masih ada hati yang hidup dan tangan yang bisa menggenggam cinta halal, selalu punya tempat, bahkan hingga rambut memutih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali ketika mendengar kata seksualitas pikiran kita langsung tertuju pada hubungan fisik. Tapi, izinkan saya meluruskan, di usia lanjut seksualitas bukan soal kekuatan tubuh, tapi soal kekuatan hati. Seksualitas di usia senja adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, namun jauh lebih bermakna. Pegangan tangan saat berjalan ke masjid, menyisir rambut pasangan yang mulai memutih, menyeduhkan teh hangat untuk suami setiap pagi, mendengarkan cerita pasangan meski ceritanya berulang-ulang. Ini semua bukan hanya romantis, tapi adalah bentuk keintiman emosional yang menyehatkan jiwa. Dalam sebuah penelitian dari University of Michigan lansia yang terlibat dalam interaksi penuh kasih dengan pasangannya, bahkan hanya melalui sentuhan lembut, memiliki tingkat stres lebih rendah, denyut jantung lebih stabil, dan rasa bahagia yang lebih tinggi. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh suami yang sangat romantis. Beliau biasa menyuapi istrinya, membelai rambut Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata lembut. Keintiman emosional seperti inilah yang diteladankan, bukan sekadar soal fisik, tapi soal rasa saling dihargai dan diperhatikan. Lansia yang masih saling menyentuh, memuji dan mendoakan pasangan, terbukti memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Bahkan, pelukan selama 20 detik setiap hari bisa meningkatkan hormon oksitosin, hormon yang membuat kita merasa aman dan dicintai. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bahwa pelukan kecil tidak berarti. Di usia senja, satu pelukan bisa menjadi obat yang lebih kuat dari obat manapun. Itulah mengapa ketika kita menjaga keintiman emosional, kita bukan hanya memperkuat hubungan, tapi juga menyembuhkan hati tanpa harus berkata banyak. Dan bukankah dalam Islam senyuman kepada pasangan adalah sedekah Bapak dan Ibu yang saya cintai? Jika Bapak atau Ibu pernah merasa kehilangan gairah untuk dekat dengan pasangan saya, ingin katakan, satu hal itu hal yang wajar dan bukan aib. Namun penting untuk kita pahami mengapa hal itu bisa terjadi agar kita tahu bagaimana menghadapinya dengan tenang dan penuh pengertian. 1. Perubahan hormon seiring bertambahnya usia tubuh mengalami perubahan alami. Pada wanita kadar estrogen menurun drastis setelah menopause, menyebabkan kekeringan vagina dan penurunan hasrat seksual. Pada pria testosteron perlahan berkurang, membuat gairah dan kemampuan ereksi melemah.
Tapi ini bukan akhir, hanya sinyal bahwa tubuh kita perlu pendekatan baru. 2. Penyakit kronis dan obat-obatan. Penyakit seperti diabetes hipertensi jantung atau gangguan tiroid bisa memengaruhi fungsi seksual. Ditambah lagi, obat-obatan seperti antihipertensi dan antidepresan juga sering menurunkan gairah. 3. Emosi dan psikologis. Rasa cemas, stres, bahkan kurang percaya diri karena perubahan fisik bisa membuat seseorang enggan berhubungan intim. Seringkali bukan tubuh yang menolak, tetapi pikiran yang merasa tidak layak lagi dicintai. Bapak dan ibu gairah mungkin berubah, tapi bukan berarti hilang. Dengan dukungan pasangan komunikasi terbuka dan pemahaman yang saling menguatkan keintiman, tetap bisa tumbuh indah di usia senja, lebih lembut, lebih tulus, dan lebih bermakna daripada masa muda dulu. Bapak dan ibu yang saya hormati, jika gairah seksual menurun, bukan berarti semuanya sudah terlambat. Dalam dunia medis dan gaya hidup sehat, ada banyak jalan lembut dan aman untuk membantu bapak dan ibu kembali menemukan keintiman bersama pasangan. 1. Pengobatan medis dengan pengawasan dokter. Untuk wanita, terapi estrogen seperti krim atau pil bisa membantu mengatasi kekeringan vagina akibat menopause. Untuk pria, terapi testosteron atau obat disfungsi ereksi seperti sildenafil Viagra atau tadalafil Cialis dapat membantu jika digunakan sesuai anjuran dokter. Ingat, jangan pernah mengonsumsi obat tanpa konsultasi medis. 2. Herbal and nutrisi alami. Beberapa tanaman seperti ginseng maca dan ginkgo biloba dikenal mampu membantu meningkatkan sirkulasi darah dan vitalitas. Konsumsi makanan bergizi juga penting. Ikan berlemak alpukat, kacang-kacangan, dan sayuran hijau membantu memperbaiki hormon dan energi secara alami. 3. Olahraga, ringan and latihan, kegel, jalan kaki yoga, dan latihan kegel untuk wanita dapat memperkuat otot dasar panggul, meningkatkan kendali dan rasa nyaman saat berhubungan intim. 4. Konseling and terapi psikologis. Jika penurunan gairah disebabkan oleh trauma, masa lalu, rasa malu, atau komunikasi yang buruk, konseling pasangan atau terapi seks sangat bermanfaat. Bapak dan ibu, dengan niat yang baik, usaha yang lembut, dan doa yang tulus, keintiman di usia tua bukan hanya bisa kembali, tapi bisa menjadi lebih indah dari sebelumnya. Bapak dan ibu yang saya cintai, banyak mitos beredar yang membuat lansia merasa malu atau menolak kebutuhan keintiman. Mari kita luruskan bersama mitos satu lansia tidak butuh seks. Fakta seksualitas adalah bagian dari kesehatan emosional dan fisik di usia berapapun. Mitos 2 seks di usia tua tidak punya manfaat. Fakta keintiman menurunkan stres, menjaga jantung tidur lebih nyenyak, dan memperkuat daya tahan tubuh. Mitos 3. Membicarakan seks di usia lanjut itu tidak pantas. Fakta. Justru dengan membahas secara sopan, kita bisa membuka pintu solusi komunikasi dan kasih sayang yang lebih dalam. Seksualitas halal adalah ibadah, bukan tabu bapak dan ibu. Untuk menjaga keintiman tetap hidup, jaga kesehatan tubuh dengan makan bergizi, olahraga ringan, dan tidur cukup. Komunikasikan dengan jujur kebutuhan dan kenyamanan bersama pasangan. Ciptakan suasana tenang dan penuh kasih di rumah. Jangan malu berkonsultasi dengan dokter jika ada keluhan. Dan yang paling penting, luangkan waktu untuk mencintai dan dicintai karena cinta halal tidak mengenal usia. Bapak dan ibu, keintiman bukan milik masa muda saja, tapi hak setiap insan hingga akhir usia. Rawatlah hubungan dengan kasih, saling peluk, saling doakan. Semoga Allah menjaga cinta bapak dan ibu dalam ridha-Nya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi
agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.